apa yang dikatakan Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau mengatakan, lisani bihamdillah qad a'lanat syukra. Lisanku ini enggak habis-habisnya mengumumkan syukur kepada Allah. Ala ni'amin la astati'u laha hasra. Saya mendapatkan nikmat yang tidak ada batasannya. Nikmat makan minum ada batasannya. Nikmat pasangan itu ada batasannya. Tapi kalau yang namanya nikmat batin tidak ada batasannya, unlimited, dan itu sangat langka sekali, dan hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini adalah nikmat, karena nikmatnya adalah sifatnya ukhrawi, maka tidak ada batasannya sama sekali. Apa nikmat itu, hai Habib Ali? Fama sa'atun marrat alayya wa lahdhatun minal waqti illa jaddadat indiyal busyra. Tiap detik, tiap saat, kalau orang hatinya terhubung dengan Allah, dia itu selalu muji Allah, selalu syukur kepada Allah. Hatinya nggak pernah susah, pikirannya nggak pernah tegang, nikmat terus, asyik terus, zikir terus. Kenapa demikian? Dikarenakan selalu diperbaharui, diupdate pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya itu selalu aktif dengan nuansa anugerah-anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala orang-orang sibuk, kepikiran uang, kepikiran ini, kepikiran itu, mereka dijadikan hatinya itu tenang. Bukan tenangnya karena tidak punya, mungkin nggak punya apa-apa, tetapi pikiran mereka adalah, saya nggak bakal kesulitan karena saya punya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, la yahlika ahadun ma'ad du'a. Seorang itu nggak bakal celaka kalau rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita ini jarang berdoa kepada Allah, jarang minta kepada Allah. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa min fadli rabbi artaji min nawalihi dawamal ladhi wa an yashraha sadra. Saya memohon kepada Allah supaya kenikmatan itu selalu langgeng, dan terutama adalah hati yang lega. Jadi kalau engkau cari kenikmatan, yang perlu engkau syukuri adalah perasaan yang nikmat, hati yang lega. Itu yang harus kita cari, dan tidak bisa kecuali engkau kecuali hanya dengan hadir majlis zikir, kecuali dengan hanya engkau terhubung dengan Allah, terhubung dengan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin sukses, ingin nikmat, jangan bergantung sama makhluk, jangan bergantung pada benda. Coba kita pakai sistem Habib Ali. Beliau mengatakan, alaihi i'timadi, hanya kepada Allah aku bergantung. Wa huwa dhukhri wa maljai, gudangku, simpenanku, andalanku paling utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam qad habani min mawahibihi birra, berapa banyak kebahagiaan, kebaikan yang Allah berikan kepada. Dia tidak akan selesai-selesai untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu rabbi wa qad waqaftu bibabih, dialah Allah Tuhanku, saya bangga bisa berdiri di depan pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Unajihi ya man ya'lamu sirra wal jahra, wahai Allah yang maha tahu yang zahir dan yang batin, yang tahu semua yang aku inginkan, saya tidak akan pernah lepas dari pintumu. Ini adalah bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laysa lahu illa intiqad illa iltifatuka maqilan yaqihil bala'u wal bu'su wal hammu wad durra. Jangan menoleh, hanya minta kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta supaya engkau dijauhkan dari bencana, minta supaya engkau dijauhkan dari kemudaratan, minta selalu kepada Allah, dan selalu syukuri apa yang sudah engkau miliki. Maka kita saat ini yang digiring ke dalam majlis ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Al-Habib Ali, beliau di dalam pengalaman hidupnya
telah merasakan berbagai macam cobaan. Dari yang asalnya nggak punya sampai dikasih anugerah, hingga menjadi orang yang paling kaya, sampai menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Ketika ditanya oleh ibunya, "Wahai Ali, kenapa sih ya waktu kecil sudah ditinggal sama ayahnya untuk hijrah, ditinggal sama ibunya? Ya kehidupannya seadanya, tercukupi tapi cuma sederhana." Ketika itu Habib Ali kalau ketemu dengan orang soleh minta doa. Ngelihat orang soleh dia berdoa kepada Allah. Dimanapun ada orang soleh selalu didatangi. Bukan itu saja, tapi juga ikut berjuang. Puasa, sholat malam, belajar ilmu, zikir. Pokoknya betul-betul orang yang riyadhah, berjuang. Ditanya sama ibunya, "Nak, kamu buat gini ini buat apa?" "Kamu masih muda." Dibilang, "Bu, saya ini dikasih anggota tubuh oleh Allah. Saya disuruh bersyukur. Maka kalau mau saya balesi nikmatnya Allah, saya dilancarkan dikasih sehat afiat ini, saya tidak bisa balesi apa-apa, Bu. Makanya saya gunakan semuanya ini untuk ibadah kepada Allah. Dan yang saya inginkan adalah bukan hanya gandol itu dalam arti ikut nanti di pasukannya atau di bawah benderanya wali fulan, tidak. Justru yang saya inginkan adalah supaya saya sendiri juga punya bendera sendiri. Dan tidak mungkin Allah menolak permintaan hamba. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan permintaan hambanya. Akhirnya dari situ diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Didekatkan oleh Allah dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu utamanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan tiap hari muji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan kesabaran dan bakti sama orang tuanya yang sangat luar biasa. Sampai beliau pernah cerita gini, dulu waktu saya nikah, orang yang saya undang cuma sedikit. Kambing nggak sampai 1 kambing, saya bisa mampunya hanya beli beberapa kilo daging saja. Sekarang inilah kalau orang mengabdi kepada Allah, orang syukur kepada Allah. Kata Habib Ali, pasti ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Ketika menikahkan anaknya Muhammad dan anak beliau yang bernama Alwi, waktu itu kambing yang disembelih untuk hadirin 200 ekor. Orang lain buat jualan, ini buat ngasih makan tamu. 7 hari 7 malam ditamui semuanya oleh beliau, ribuan orang. Sampai pemerintah di masa itu yang musim paceklik nggak punya bahan makanan untuk ngasih makan rakyatnya, minta bantuan kepada beliau. Ini sangat luar biasa. Dikarenakan apa? Dikarenakan syukurnya kepada Allah sangat luar biasa. Makanya orang yang bersyukur itu sama saja dia itu membuat perangkap untuk menjaga yang namanya kenikmatan. Berburu kenikmatan dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai diberikan muridnya, sampai semuanya merasakan kebahagiaan, merasakan keberkahan daripada doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sehingga ketika bikin maulid di akhir Kemis, beliau bikin maulid 30.000 orang dikasih makan semuanya dari kocek beliau. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kenapa bisa demikian? Yaitu tadi, karena dia tahu saya ini mintanya nggak jauh-jauh, mintanya kepada siapa? Allah. Pintunya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya mengabdi kepada Allah dan saya usaha untuk dakwahnya Rasul, maka tidak mungkin akan dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin akan ditinggalkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau ingkar, maka akan mendapatkan kesusahan dalam hidup ini dengan maksiat, dengan kekurangan ajaran kita, dengan kita nggak menghargai orang tua, nggak bakti sama orang tua, ya begitu.
kita bisa celaka, kita bisa hancur kehidupan kita. Naudzubillah min dzalik.